Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni Gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial. Tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka dan Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Aku jijik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dalam seri yang Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Petrus Urspon sebagai Jail Singgi, dan Farah sebagai Nala Ratih. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Jail Singgih menghentikan kudanya di tengah-tengah jalan perbukitan Ciremai, yang di kanan kirinya terdapat jurang curam yang menganga. Sementara matahari senja mengintip di balik bukit Ciremai, angin dingin menyapu kabut tebal yang bergulung-gulung menebar di tempat itu. Nala Ratih menggigil kedinginan. Tuan Jail Singgih, dingin sekali. Saya takut. Tenanglah Ratih, kau tidak akan apa-apa. Kau tidak akan apa-apa. Ya, ya, ya. Kita mau kemana? Rasanya dingin sekali. Tenanglah Ratih. Saya tidak melihat jalan. Kabut tebal sekali menyelimuti sepanjang jalan ini. Jail Singgih semakin cemas memikirkan keadaan Nala Ratih. Dan ketika malam sudah tiba, akhirnya mereka sampai di sebuah mulut goa kecil di mana Jail Singgih menghentikan kudanya. Kemudian melompat dan menggendong Nala Ratih masuk ke dalam goa kecil itu. Ratih, kau akan aman di dalam goa ini. Saya dingin sekali rasanya. Saya akan membuat api kayu bakar. Tunggulah di sini. Ratih, di depan api kayu bakar ini, tubuhmu akan menjadi hangat. Jail Singgih membuka bajunya. Kemudian dia selimuti tubuh Nala Ratih dengan baju itu. Tuan Jail Singgih tidak merasa kedinginan. Kau jangan memikirkan aku. Aku sudah merasa senang jika Ratih tidak kedinginan lagi. Apakah Ratih lapar? Iya, tapi gimana kita akan mendapat makanan di goa ini? Ratih tunggu sebentar ya. Jangan kemana-mana. Saya akan pergi dulu mencari makanan. Tuan Jail Singgih itu baik sekali. Dia sangat sayang padaku.
apakah benar dia itu bapakku? Tapi menurut Eyang Ki Gedeng Mukti, Tuan Jail Singgi itu memang bapakku. Tapi kenapa ibu tidak pernah cerita tentang orang itu? Ibu bilang bapakku bernama Restu Singgi. Yang mana yang benar? Aku jadi bingung juga. Kalau aku sudah ketemu ibu, aku baru akan mengetahui siapa bapakku. Katanya ibu lagi pergi mencari bapak. Rati, lihatlah apa yang aku bawa ini. 2 ekor kelinci. Kau pasti senang dengan daging kelinci bakar, bukan? Peganglah kelinci-kelinci ini. Nala Ratih memeluk 2 ekor kelinci putih yang manis-manis itu. Sementara Jail Singgi menyiapkan pembakaran untuk kelinci itu. Ratih, kemarikan kelinci-kelinci itu. Aku akan membakarnya. Jangan. Kemarikan, Ratih. Bukankah kau sudah lapar? Aku tidak mau membunuh kelinci-kelinci ini. Aku tidak mau memakannya. Ratih, kenapa? Kau tidak suka daging kelinci? Kata Eyang, kita harus menyayangi binatang. Kau pintar, Ratih. Tapi kau akan makan apa? Biar malam ini Rati tidak apa-apa. Asal kelinci-kelinci ini tetap hidup bebas. Nanti kau akan kelaparan. Eyang mengajarkanku untuk bisa menahan lapar. Eyangmu itu seorang petapa. Dia biasa tidak makan. Tetapi Rati masih kecil. Perutmu belum kuat menahan lapar, Rati. Lepas saja kelinci-kelinci ini. Bukankah Tuan Jail Singgi bisa mencari buah-buahan? Di sekitar tempat ini tidak ada buah-buahan yang bisa kita makan, Rati. Biar Rati tahan saja kelinci-kelinci ini. Biar malam ini menemani Rati tidur. Besok baru mereka Rati lepaskan. Ya, aku menuruti apa kemauanmu. Rati, sudah mengantuk? Tidur di dadaku ini? Cekap padaku. Kenapa kau tidak mau tidur di dekatku? Apa kau takut padaku? Saya tidak mengantuk. Apa kau merindukan ibumu? Kata Tuan Jail Singgi, kita akan bertemu ibu. Tuan bohong ya? Ibu ada di mana sih, Tuan? Kok kita belum bertemu juga? Nanti kita akan bertemu ibumu. Tuan Jail Singgi bohong. Itu kan tidak baik. Kita tidak boleh membohongi orang lain. Rati, maafkan aku. Aku memang telah berdusta padamu. Aku memang tidak tahu di mana ibumu. Aku mengajakmu karena aku sayang padamu. Kau anakku. Tapi kau tidak mau mengaku aku sebagai bapakmu. Kau sepertinya jijik dengan bapakmu ini. Tuan Jail Singgi, Tuan menangis. Kenapa? Tidak. Aku tidak apa-apa. Kalau Tuan Jail Singgi mau tidur, tidur saja duluan. Rati belum ngantuk. Rati, bolehkah aku mencium keningmu, nak? Nala Ratih mengangguk pelan. Jail Singgi dengan ragu-ragu mencium kening bocah itu. Lalu mendekapnya dan mengelus-ngelus rambut bocah itu. Rati, aku sayang padamu. Aku sayang anakku. Kau harus tidur. Aku tidak akan tidur jika kau tidak tidur. Aku akan tidur dengan kelinci-kelinci ini. Nala Ratih membaringkan tubuhnya. Baju Jail Singgi yang menyelimuti tubuhnya dia gelar, lalu dia letakkan kedua kelinci di atasnya. Kalian jangan kemana-mana ya. Kalian harus menemani aku tidur. Ayo, kalian juga harus tidur. Kalian sudah ngantuk kan? Rati, mereka tidak akan tidur. Mereka lucu-lucu, Tuan. Rati senang sekali. Tidurlah. Nala Ratih tertidur pula sekali. Dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan ibunya yang tengah berdiri melayang-layang di angkasa. Nala Ratih ingin mendekatinya, tetapi bocah itu tidak sanggup terbang seperti ibunya. Ibu, turunlah kemari. Aku ikut. Kau jangan ikut dengan ibu. Bukankah Eyang Ki Gedeng Mukti akan menjagamu? Rati sudah rindu sama ibu. Rati ingin ikut ibu. Rati, anak baik harus menurut orang tuanya. Ibu pasti akan kembali lagi. Kau jangan kemana-mana. Jangan nakal. Jangan membuat Eyangmu susah. Tunggulah ibu. Ibu pasti akan kembali.
Ibu sudah tidak sayang lagi pada Ratih. Ibu tidak sayang lagi. Ratih? Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Kalau ibu tidak sayang, ibu akan membiarkan Ratih. Ibu pergi bukan untuk senang-senang, anakku. Bukankah Ratih anak yang mau mengerti keadaan ibunya? Kembalilah kepada Eyang Ki Gedeng Mukti, anakku. Kembalilah. Ibu, tunggu. Ibu. Ratih, bangun Ratih. Ibu, tunggu Ratih. Ibu. Saya bermimpi, Tuan. Oh, Saya bermimpi bertemu Ibu. Ibu menyuruh Ratih tidak boleh pergi. Ibu tidak mengizinkan Ratih meninggalkan Eyang Ki Gedeng Mukti. Ratih, kau terlalu merindukan ibumu. Sudahlah, tidurlah lagi. Besok kita akan melanjutkan perjalanan mencari ibumu. Lihat, kelinci-kelincimu sudah tidur pulas. Ayo. Nah, kini kalian boleh pergi. Terima kasih ya. Kalian sudah baik menemani aku tidur. Ayo, pergilah. Kalian akan mencari makan, bukan? Ayo. Ratih, kau sudah bangun lebih dulu? Matahari sudah terang, Tuan. Kau sudah melepaskan kelinci-kelinci itu? Sudah. Kita mau kemana lagi? Ratih, bukankah kita akan bertemu ibumu? Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Ayo. Jail Singgih menggendong Nala Ratih keluar goa, lalu mendudukannya di atas punggung kudanya. Kita berangkat sekarang, Ratih. Ya. Kini kita kembali melihat Nilam Cahya dan Restu Singgih yang tinggal di sebuah gubuk orang tua. Siang itu mereka baru saja pergi meninggalkan gubuk itu. Seharusnya tadi kita berterus terang saja pada Ki Waruh dan Nyai Waruh bahwa sebenarnya kita belum menjadi suami istri. Sampai kita pamitan pergi, mereka masih saja percaya kalau kita memang pasangan suami istri. Sudahlah, jangan dipersoalkan lagi. Lihatlah, sepertinya hari akan turun hujan. Langit mendung. Awan hitam di langit bergulung-gulung, menandakan hari akan hujan. Restu Singgih dan Nilam Cahya yang baru saja tiba di induk desa menghentikan langkahnya ketika melihat iring-iringan pengantar jenazah. Restu, nampaknya itu iring-iringan pengantar jenazah. Benar. Sepertinya iring-iringan itu akan melalui jalan ini, Restu. Dalali, kau lihat? Bukannya itu anak muda dan wanita yang kemarin malam bertemu kita? Hah? Iya. Benar, Min. Mereka mendekati kita. Jenazah siapa yang kalian usung itu? Den Pandali. Jenazah Pandali? Iya, benar, Nyai. Den Pandali ditemukan sudah menjadi mayat di rumahnya. Mengerikan matinya. Lehernya hancur, hampir putus kepalanya. Langit desa Simpruk semakin gelap. Awan mendung bergulung-gulung. Suara petir menyambar-nyambar, namun hujan belum juga turun. Restu Singgih dan Nilam Cahya masih berdiri di tepi jalan induk desa sambil memandangi iring-iringan pengusung jenazah Pandali. Kau tahu penyebab kematian Pandali? Aku yakin dia pasti telah menjadi korban istrinya sendiri. Lara Manis maksudmu? Iya. Bukankah kemarin malam kita mengalami kejadian yang hebat di rumahnya? Tentunya Lara Manis kini sudah lenyap di bawah si penguasa Gunung Ciremai. Entah bagaimana nasibnya wanita itu. Kukira begitu. Dia pasti menjadi tumbal penghuni Gunung Ciremai. Ya, itulah akibatnya manusia yang tidak mau menerima takdir hidupnya. Seharusnya Lara Manis bisa hidup tenang walau wajahnya buruk, penuh penyakit borok. Tapi karena dia kecewa, akhirnya dia menjadi pengabdi makhluk siluman ular itu. Restu, kita pergi dari sini. Hujan deras turun. Restu Singgih dan Nilam Cahya berteduh di depan sebuah rumah penduduk. Saat itu Restu Singgih dan Nilam Cahya melihat sosok tubuh berjalan terbungkuk-bungkuk di tengah derasnya hujan.
Kau ingat orang itu, Restu? Iya. Laki-laki bungkuk yang tinggal di tepi desa itu. Dari mana orang itu? Pak? Bapak? Orang itu tidak mendengar, Nila. Tidak mungkin. Dia sepertinya tidak memperdulikan panggilanku. Dia terus saja berjalan dalam derasnya hujan. Pak! Hei, Bapak! Berhenti, Pak! Dia memang tidak memperdulikan kita, Restu. Biar aku dekati saja. Pak! Bapak! Berhenti sebentar, Pak. Bapak masih ingat dengan kami? Bapak! Pak! Berhentilah sebentar, Pak. Bapak dari mana? Bapak masih kenal dengan kami, kan? Bapak pasti tidak akan lupa. Kami yang beberapa waktu yang lalu menginap di pondok Bapak itu. Kenapa Bapak diam saja? Apakah Bapak tidak suka pada kami? Aku tidak izinkan kalian masih berada di desa ini. Memangnya kami salah apa, Pak? Kalian membuatku cemas saja. Kalian sepertinya masih penasaran ingin mengetahui tentang kuburan tua itu. Kami bukan bermaksud ingin melihat kuburan tua, Pak. Itu pengakuan kalian. Sudahlah. Jangan ikut aku. Pergilah. Aku harus kembali ke pondokku. Aneh sekali orang itu. Ayolah, Nilam. Kita jangan berdiri saja di sini. Restu Singgih dan Nilam Cahya kembali berteduh di depan sebuah rumah penduduk. Tiba-tiba pintu rumah itu dibuka dari dalam. Maafkan kami, Nyai. Kami numpang berteduh di sini. Iya, Nyai. Hujan cukup deras. Seorang wanita setengah tua pemilik rumah itu berdiri di muka pintu dan tidak mempedulikan Restu Singgih dan Nilam Cahya. Nyai, apa yang sedang Nyai perhatikan? Maafkan kami, Nyai. Dia sudah pergi. Siapa yang Nyai maksud? Laki-laki bungkuk itu. Maaf, aku tutup lagi pintunya. Nilam, apakah laki-laki bungkuk yang dimaksud wanita tadi adalah orang yang kita kenal itu? Sepertinya begitu. Tapi sikap wanita itu aneh. Aku lihat dia begitu khawatir sekali. Nilam, penduduk yang baru mengubur mayat Pandali sudah kembali. Lihatlah. Ya, itu dua orang pemuda desa yang kita kenal. Mereka sepertinya menuju kemari, Restu. Kalian ada di sini? Mau apa kalian di sini? Iya, apa kalian sedang berteduh dari hujan? Benar. Bagaimana penguburan Pandali tadi? Sudah selesai. Kami baru kembali. Sebaiknya kalian ikut saja ke rumahku. Di sini dingin. Kalian sudah basah kuyup begitu. Iya. Aduh. Ayo, ikut kami saja. Iya. Nyai keluar lagi? Oh, Nyai awas. Kami permisi. Mari, Dalali, mari. Mari. Masuklah kalian ke dalam rumahku. Terima kasih, Nyai. Ayo, Restu. Restu Singgih dan Nilam Cahya akhirnya diterima di rumah itu. Tetapi mereka heran melihat sikap dua orang pemuda desa tadi yang begitu khawatir ketika melihat kehadiran wanita pemilik rumah itu. Minumlah air hangat ini. Silakan. Terima kasih, Nyai. Kalian sepertinya bukan orang desa ini. Benar. Tadi aku sempat mengintai kalian dari dalam rumahku ini. Kalian mengejar laki-laki bungkuk itu. Kalian sepertinya sudah kenal dengan dia. Kami sempat menginap di pondoknya beberapa waktu yang lalu, Nyai. Tapi kami belum tahu siapa orang itu. Orang itu aneh. Dia merasa khawatir dengan kami. Apakah Nyai kenal orang itu? Tapi sepertinya Nyai kenal sekali dengan orang itu. Namanya Bergolo. Laki-laki aneh. Untuk apa kalian kenal dengan dia? Tidak ada gunanya. Semula kami hanya ingin mengetahui tentang adanya kuburan tua itu, Nyai. Aneh. Wanita itu sepertinya kaget mendengar Restu bicara tentang kuburan tua. Sikapnya kelihatan khawatir sekali. Ada apa dengan wanita itu? Tapi kami belum sempat melihat di mana kuburan tua itu berada, Nyai. Bergolo itu melarang kami. Dia mengusir kami dari tempatnya. Yang kami tahu daerah itu tempat di mana adanya kuburan tua itu. Kukira kalian tidak perlu mengetahui tentang kuburan tua itu.
Hanya sebuah kuburan yang tidak memiliki apa-apa. Tapi penduduk sangat takut sekali, Nyai. Sepertinya kuburan tua itu mempunyai pengaruh yang cukup kuat di desa ini. Kami penasaran apa yang diceritakan penduduk desa ini, Nyai. Penduduk cerita apa pada kalian? Mereka hanya mengatakan kalau di desa ini ada sebuah kuburan tua yang sangat ditakuti. Banyak orang yang sakit jika melalui kuburan tua itu. Bahkan sampai mati, Nyai. Kalian jangan percaya. Penduduk hanyalah terpengaruh dari cerita orang lain. Maaf, Nyai. Nyai sepertinya juga tahu tentang kuburan tua itu. Oh, sudahlah. Tidak ada gunanya. Maaf. Bagaimana kalau sebaiknya malam ini kalian menginap di rumahku ini? Saya sangat berterima kasih sekali, Nyai. Baju kalian basah kuyup. Aku hanya mempunyai pakaian wanita. Tentunya istrimu itu perlu berganti pakaian. Aku belum kenal nama kalian. Panggil saja saya Restu. Dan ini Nilam. Aku Nyai Alas. Aku salah seorang penduduk desa ini. Mari Nilam, ikut aku ke kamarku. Kau perlu berganti pakaian. Terima kasih, Nyai. Nilam Cahya mengikuti Nyai Alas masuk ke dalam kamar. Sementara malam sudah turun, hujan belum juga reda. Malam itu Restu Singgih tidur dengan nyenyaknya. Sementara Nilam Cahya belum tidur di dalam kamar bersama Nyai Alas. Kau belum tidur juga, Nilam? Saya belum mengantuk, Nyai. Apakah ada sesuatu yang menjadi beban pikiranmu? Tidak ada. Maaf, aku lupa. Bukankah seharusnya kau tidur bersama suamimu, Restu? Bagaimana kalau kalian tidur berdua di kamar ini? Tidak usah, Nyai. Biar dia di luar saja. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kalian masih muda-muda. Tentunya kalian masih baru menjalankan hidup sebagai suami istri. Nyai bisa saja. Kenapa kau kelihatannya sungkan menjawab? Saya jadi malu dengan Nyai. Kenapa harus malu, Nilam? Kau sangat cantik. Suamimu Restu itu gagah dan tampan. Tentunya kalian sangat berbahagia. Tidak seperti anak gadisku. Anak gadis Nyai Alas? Iya. Apakah Nyai mempunyai anak? Di mana dia sekarang? Dan suami Nyai? Dia sudah pergi jauh. Dia tidak akan kembali lagi. Malang sekali nasibnya. Apakah anak Nyai sudah meninggal? Sudah lama sekali. Kalau dia masih hidup, tentunya akan secantikmu, Nilam. Anak Nyai Alas sudah mempunyai suami? Belum. Waktu itu dia memang sudah akan kawin dengan salah seorang pemuda desa ini. Tapi calon suaminya itu pergi entah kemana. Sampai kini dia belum kembali. Dan suamiku sendiri pergi meninggalkan aku semenjak anakku masih berusia 7 tahun. Malang sekali nasibmu, Sundari. Sundari? Nama yang bagus. Tentunya dia sangat cantik. Dia gadis kembang desa ini. Kalau saja Sundari masih hidup, tentunya Den Pandali sudah lama memperistrinya. Tapi Den Pandali sendiri sudah tiada. Yang saya tahu, Pandali itu pernah mempunyai hubungan dengan Rahayu, gadis pemilik warung makan itu. Aku tidak tahu persoalan mereka. Aku sendiri tidak pernah ambil peduli perkawinan Pandali dengan Lara Manis. Sampai saat ini, Lara Manis menghilang entah kemana. Banyak penduduk curiga kalau kematian Den Pandali yang mayatnya baru dikuburkan siang tadi itu atas perbuatan Lara Manis, istrinya. Mungkin juga. Lalu kalau boleh saya tahu, Nyai, Sundari anak Nyai Alas itu, apakah kematiannya karena sakit? Atau... Aku tidak bisa bercerita. Tapi semua penduduk sudah tahu kematiannya. Rasanya hatiku sakit jika aku ingat kejadian yang menimpa Sundari. Aku suka sedih. Begitu menyedihkan kematiannya. Kenapa bisa begitu, Nyai? Semua orang sudah tahu di desa ini. Sampai kini, kejadian yang menimpa anakku tidak pernah dilupakan penduduk. Sudahlah, Nilam. Sebaiknya kita tidur. Hari sudah malam sekali. Dalali, aduh, bagaimana kalau kita pulang saja? Aduh, dingin sekali. Hujan sangat deras. Pulang teh juga percuma. Kita bisa basah kuyup. Kita di pos jaga ini saja. Kalau kau mau tidur, ya tidur saja di situ. Bagaimana aku bisa tidur tenang di sini? Udaranya dingin sekali. Sudahlah. Kau ini rewel sekali.
Biasanya juga tidak minta pulang segala. Pakai minta pulang lagi. Ngomong-ngomong, anak muda dan wanita itu mungkin malam ini nginep di itu ya, rumahnya Nyai Alas kali ya? Mungkin juga. Soalnya sore tadi kan kita melihatnya Nyai Alas mengajaknya masuk. Aduh, dia ini. Min, siapa sih sebenarnya mereka itu, Min? Hah? Tapi mereka itu orang baik-baik. Aku sendiri belum kenal mereka. Sepertinya mereka itu bukan orang-orang sembarangan. Ya? Orang sembarangan? Apa benar mereka itu sudah mendatangi kuburan tua itu ya? Min, bukankah tempo hari mereka katanya mau ke sana ya? Mana aku tahu. Mana aku tahu. Dalali, coba kau lihat itu. Ada apa lagi sih, Min? Itu lihat. Sepertinya seorang anak kecil. Benar, Min. Seorang anak kecil. Duh, kepalanya gundul lagi. Ya Allah, dia telanjang baju, Min. Rasanya aneh nih, Min. Tengah malam begini ada anak kecil main hujan-hujanan. Aduh, gawat, Min. Sudah, diam saja. Dua orang peronda itu tercengang heran memperhatikan seorang anak laki-laki yang telanjang. Kepalanya gundul, perutnya buncit. Seorang anak cebol berdiri di tengah derasnya hujan. Dua peronda yang ada di pos jaga memperhatikannya dengan penuh rasa heran. Anak cebol itu berdiri tidak bergerak. Wajahnya membelakangi para peronda itu. Ya, Min. Anak siapa itu, Min? Aneh sekali. Aduh, tengah malam begini main hujan-hujanan lagi. Kalau aku perhatikan baik-baik, sepertinya dia bukan anak kecil, Dalali. Dia seperti orang cebol. Dia membawa kendi air. Siapa ya dia ya? Min. Aduh, dia jalan ke arah kita, Min. Aduh, ya. Sepertinya dia akan melalui depan pos jaga ini, Min. Iya. Aduh, Min. Min, anak kecil itu sudah dekat kemari. Iya. Lihat itu, Min. Hei, bocah! Berhenti kau! Min, dia berhenti. Lihat itu, Min. Iya. Wajahnya tidak menghadap ke arah kita. Hei! Anak siapa kau tengah malam begini main hujan? Hayo, menghadaplah kemari. Kau takut dengan kami ya? Bocah gundul! Bocah gundul! Kalau takut jangan kemari. Kemarilah kau, cepat. Gundul! Aneh, dia sama sekali tidak bergerak. Dia tidak mau bicara. Dia berdiri saja di tempatnya. Aduh, gawat nih, Min. Gundul, cepat kemari kamu. Dalali, dia membalikkan wajahnya. Walah. Dua peronda itu gemetaran. Wajah mereka pucat. Makhluk cebol itu berdiri memperhatikan mereka. Kepalanya gundul, telinganya lebar seperti kelinci. Sedangkan kedua belah matanya memancar merah dan giginya bercaling. Kedua peronda itu akhirnya pingsan. Sosok makhluk cebol itu tiba-tiba lenyap. Dan suasana di pos jaga itu kembali menjadi hening. Pagi harinya, gegerlah penduduk desa itu dengan ditemukannya dua orang peronda di pos jaga yang baru sadarkan diri. Kami tidak tahu makhluk apa sebenarnya itu. Wujudnya seperti manusia cebol. Kedua telinganya lebar seperti kelinci. Giginya bercaling. Aduh, kami menduga kalau makhluk itu anak sebangsa jin. Aduh, pokoknya menakutkan sekali. Penduduk semakin berdatangan. Sementara tidak jauh dari keramaian itu, nampak seorang laki-laki bungkuk bertopi tudung berjongkok di tepi jalan. Pakaiannya compang-camping, sambil menengadahkan tangannya seperti meminta belas kasihan orang. Orang-orang tidak memperdulikannya. Tetapi diam-diam, laki-laki itu memperhatikan ke arah keramaian itu. Dasar tolol. Baru melihat makhluk macam itu sudah ramai selebar jagat. Laki-laki bungkuk itu berdiri, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, dia menghentikan langkahnya. Dia melihat ke arah rumah Nyai Alas, di mana Restu Singgi dan Nilam Cahya ada di dalamnya. Nyai Alas, aku tidak pernah melihatmu lagi. Setiap kali aku melalui depan rumahmu, pintu rumahmu selalu tertutup rapat. Kau sepertinya takut melihatku. Laki-laki bungkuk itu kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, pintu rumah itu dibuka.
Nyai Alas muncul dari dalam dan memperhatikan kepergian laki-laki bungkuk itu. Dia sudah pergi lagi. Tadi aku intai. Dia sempat berhenti memperhatikan rumahku ini. Sedang apa Nyai Alas? Ah, kau Nilam? Kau sudah bangun? Sepertinya Nyai sedang memperhatikan seseorang. Bergolo. Laki-laki itu sudah pergi. Apa orang itu tadi melalui depan jalan rumah ini? Ya, dia sempat berhenti dan melihat rumahku ini. Entah mau apa dia. Ayolah, kita masuk Nilam. Makan pagi untuk kalian sudah aku siapkan. Aku akan bangunkan Restu dulu, Nyai. Restu? Restu? Sudah siang? Aku kesiangan, Nilam. Kalian makan saja. Sudah aku siapkan. Nyai Alas mau kemana? Aku mau ke pos jaga. Sepertinya ada kejadian semalam. Kejadian apa, Nyai? Aku tidak tahu. Aku tinggal dulu kalian. Sikap Nyai Alas itu sangat mengherankan. Kau tahu, Nilam, ada kejadian apa di induk desa? Tidak. Aku belum lama bangun tidur. Tapi aku dengar di pos jaga sangat ramai dengan penduduk. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Tapi tadi Nyai Alas katanya melihat Bergolo. Laki-laki bungkuk itu, Restu. Aku mau mandi dulu, Nilam. Kau mau ikut? Ayo. Tidak jauh dari sini ada sungai Pancuran. Ada apa, Nilam? Lihat, Restu. Bukankah yang berjongkok di seberang sungai itu Bergolo? Iya. Mau apa orang itu ada di tepi sungai? Sepertinya dia sedang memperhatikan kita. Iya. Aku lihat sekali-kali matanya mengawasi kita. Nilam, dia pergi dari tempatnya. Aku curiga. Apa maunya orang itu? Ayo kita ikuti dia. Kemana orang itu? Cepat sekali menghilangnya. Apakah dia kembali ke pondoknya di tepi desa itu, Restu? Cari siapa kalian? Oh, Nyai Alas, Nyai sudah ada di sini? Bukankah Nyai tadi pergi ke pos jaga induk desa? Aku baru kembali dari kuburan anakku. Kuburan Sundari? Ya. Apakah kuburan anak gadis Nyai berada di sekitar tempat ini? Iya, Nilam. Saya tidak tahu kalau Nyai Alas mempunyai anak gadis bernama Sundari. Dan sudah tiada. Semalam Nyai Alas cerita padaku, Restu. Benar. Apakah kalian tadi melihat Bergolo? Iya. Kami tidak sempat lagi mengejarnya. Dia cepat sekali menghilang. Aku tidak tahu. Apa maunya orang itu? Dia sering juga berada di tepi sungai itu. Karena rumahku tidak jauh dari sungai itu. Dan aku memang biasa turun ke sungai itu untuk mandi. Sepertinya orang itu mempunyai persoalan dengan Nyai. Aku tidak merasa. Sudahlah, Nilam. Aku ingin mengajakmu melihat kuburan Sundari anakku. Semalam kau sudah mendengarkan ceritanya, bukan? Aku senang sekali, Nyai. Akhirnya mereka pergi dan sampailah di sebuah tempat yang sunyi yang penuh pohon-pohon besar. Di antara pohon-pohon itu nampaklah sebuah kuburan. Disinilah Sundari aku kuburkan. Sepertinya Nyai Alas sering mengunjungi tempat ini. Aku selalu menyempatkan datang melihat kuburan Sundari, Nilam. Aku bahkan sering satu harian berada di kuburan ini. Apakah Sundari anak Nyai Alas satu-satunya? Sundari adalah anakku satu-satunya. Anak itu cantik. Satu ketika, dia mengalami kejadian yang sangat pahit. Yang membuat masa remajanya menjadi hancur. Anak itu hidupnya menjadi goyah. Batinnya tertekan. Dia merasa hidupnya tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Yang aku sesalkan, kenapa dia sampai kejam pada dirinya sendiri? Kenapa dia sampai mengakhiri hidupnya sendiri? Sundari putus asa. Dia nekat gantung diri di sebuah pohon. Gantung diri? Tragis sekali kedengarannya. Dan kami kira pohon itu adalah pohon angker yang pernah dikatakan penduduk desa ini. Iya. Semua orang mengatakan begitu. Pohon itu angker. Tapi aku tidak pernah melihat atau mendengar kejadian apa-apa di pohon itu. Penduduk hanya mengada-ada saja. Membuat hati saya jadi sedih. Kami turut prihatin dan berduka atas kematian Sundari. Nyai, apa sebenarnya yang menyebabkan sampai Sundari mengakhiri hidupnya sendiri? Hal itu sulit aku ceritakan. Aku merasa keberatan untuk menceritakannya. Sudah sore, mari kita kembali. Nilam, aku yakin Sundari anak Nyai Alas itu mempunyai persoalan yang berat. Sehingga dia sampai nekat gantung diri. Biasanya persoalan berat yang dialami seseorang bisa mendesak orang lari pada keputusasaan.
Sayang sekali. Kenapa Nyai Alas tidak mau bercerita pada kita? Barangkali ada persoalan pribadi yang mendasar yang dialami Sundari. Dan Nyai Alas sendiri kelihatannya cukup bijaksana terhadap anaknya. Barangkali juga Nyai Alas merasa malu pada kita. Atau pada orang lain kalau persoalan pribadi anaknya terbuka. Tapi kukira, sebagian penduduk sudah ada yang tahu, Restu. Sudah malam, Nilam. Aku harus keluar dari kamar ini. Nyai Alas tentunya sudah ingin istirahat. Restu Singgih melangkah keluar dari kamar itu. Di luar kamar dia melihat Nyai Alas tengah duduk melamun di ruang tengah. Maaf, saya terlalu lama berada di dalam kamar. Barangkali Nyai ingin beristirahat. Tidak apa-apa, Restu. Aku tahu, kalian baru saja membicarakan persoalan kematian Sundari, anakku. Nyai mendengar percakapan kami? Maafkan kami, Nyai. Kami tidak ada maksud apa-apa. Aku tahu kalian penasaran. Karena aku merahasiakan tentang kematian Sundari, anakku. Bukankah aku sudah katakan, aku tidak akan menceritakan penyebab kematian anakku. Maafkan kami kalau Nyai merasa tidak suka. Tapi sungguh, kami tidak ada maksud apa-apa, Nyai. Restu, persoalan kematian Sundari sudah lama berlalu. Persoalan itu adalah persoalan pribadi yang orang lain tidak boleh tahu. Aku permisi, aku perlu istirahat. Nyai Alas. Kau belum tidur, Nilam? Belum. Kalau Nyai mau istirahat, silahkan berbaring, Nyai. Kau mau kemana? Saya mau keluar sebentar. Sebentar. Aku ingin ingatkan pada kalian. Jangan sekali-kali kalian membicarakan persoalan anakku lagi. Sundari sudah lama tiada. Tidak perlu dibicarakan lagi. Aku menyesal jika akhirnya kalian mempersoalkan kematiannya itu. Silahkan kau keluar. Iya. Nilam, ada apa denganmu? Kau kelihatannya murung. Nampaknya Nyai Alas menjadi tidak suka dengan kita. Aku sudah tahu, Nilam. Ya, kita terlalu gegabah. Rasanya, kalau kelamaan kita berada di rumah ini, aku menjadi risih. Bagaimana kalau besok kita pergi saja? Kukira begitu lebih baik. Bukankah kita tinggal di sini bukan keinginan kita? Tapi Nyai Alas sendiri yang meminta kita untuk tetap tinggal di rumahnya ini. Kita jangan menuruti kebaikan orang lain, Restu. Aku khawatir malah menjadi persoalan kita nanti. Suasana menjadi hening. Restu Singgih dan Nilam Cahya saling berpikir. Tiba-tiba mereka mendengar suara burung terbang mengitari atap rumah. Restu, kau dengar suara burung itu? Lama-lama kedengarannya semakin aneh. Perasaanku jadi tidak enak. Iya, sepertinya burung itu tengah mengitari atap rumah ini. Nilam, suara apa itu? Seperti benda keras jatuh di depan pintu. Restu Singgih dan Nilam Cahya berdiri memperhatikan pintu rumah itu. Mereka menjadi khawatir. Tiba-tiba, rumah itu bagaikan terjadi gempa bumi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.